Buat aku tuh ajaib gitu, punya anak tuh ajaib. Jadi sekarang aku tahu gimana caranya memanage diri, memanage pola pikir, dan kayak sekarang aku bener-bener ngelakuin hal kayak bener-bener yang menurut aku perlu aja gitu. Jadi kalau menurut aku bener-bener sekarang nih nyanyi misalnya, selesai nyanyi aku pulang. Aku bikin lagu, bikin musik. Jadi menurut aku ngerjain sesuatu emang kayak aku lebih senang membuat karya, terus menghabiskan waktu bersama keluarga. Udah buat aku yang penting cukup, itu udah cukup. Mungkin karena fase nongkrongnya panjang banget. Jadi akhirnya begitu sekarang punya keluarga, punya anak, aku udah mungkin lagi berada di tahap dimana ya udah nggak terlalu mau nongkrongnya, udah nggak segitunya banget lah gitu. Buat aku tuh ajaib gitu, punya anak tuh ajaib. Satu, bukan sekedar kayak kita belum bertemu dengan waktu dari dalam perut, di dalam kandungan kita belum ketemu sama ada kehidupan lain di dalam badan kita, udah kayak itu aja aku udah belajar. Aku tuh belajar manage emosi, pikiran sejak aku hamil tuh, karena aku mikir gini, karena apa yang gue pikirin, karena kalau gue negatif, ini akan nyampe ke dia gitu energinya, dan itu akan berpengaruh ke diri gue juga, terus bakal berpengaruh ke gue ke depannya dan keluarga gitu kan. Jadi kalau misalnya gue nya positif terus kayak kalau menurut gue kayak let go lah gitu. Jadi jangan dilawan gitu. Jadi setiap orang punya kekuatan, setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Terus ada jalannya, jadi jangan dilawan gitu, jalanin aja. Kalau lo kelebihan lo bermusik, lo main musik aja terus gitu. Kalau kelebihan lo misalnya di seni rupa gitu, lo lakuin aja terus, gali aja terus gitu. Lo jangan kayak, aduh kenapa nggak, kayak jangan kebanyakan wondering lah, jalanin aja. Wondering itu kadang-kadang kayak yang nggak perlu jadinya datang gitu. Jadi ya kalau bikin, ada bener sih kadang butuh gelisah untuk bikin karya kalau orang seni gitu. Iya gitu. Jadi gelisahnya dituangin buat bikin karya aja, tapi jangan dibuat ke hal-hal yang nggak perlu lah. Tahu sih kayaknya, karena waktu aku recording sama Mas Os, aku selalu bawa piano. Jadi dia ikut aku recording, terus jamnya pun juga menyesuaikan jam tidur dia juga gitu. Jadi aku pulangnya maksudnya selesai sebelum jam dia tidur, karena waktu itu dia masih kecil, lebih kecil lah dari sekarang. Kayak hari ini gitu, dia misalnya tahu aku interview atau ada kerja atau aku ada nyanyi gitu. Kayak kemarin aku sempat pas launching, aku packing sebelum ke tempat launching. Biasanya dia kan selalu nemplok sama aku banget kan. Terus tiba-tiba pas aku packing dia main sendiri. Dia kayak nggak rewel, dia main sendiri, terus ngeliatin aku cuman udah. Terus begitu aku selesai packing baru minta gendong gitu. Kayak gitu sih. Terus kayak kalau aku ada nyanyi, misalnya nyanyinya malam gitu jam dia tidur, ya dia bisa tidur tanpa harus nungguin aku gitu. Jadi begitu aku pulang baru dia. Jadi tetap ya kayak somehow bisa ngerti mungkin ya gitu. Suami aku itu, mungkin kalau suami aku bukan suami aku nggak juga punya keberanian untuk ngerilis album juga gitu. Dia mendorong, dia juga, aku kan orangnya agak ceroboh ya, agak reckless gitu. Dia orangnya lebih, ya karena mungkin dia sekolah di luar, terus kayak dia biasa kerja kantoran apa gitu kan, lebih well maintained gitu kan. Jadi dia juga orang yang tempat konsultasi juga untuk hal-hal yang perlu dikonsultasikan sama dia gitu. Ya banyak banget sih. Terus cover album yang fotoin suami aku. Jadi suami aku tadinya nggak foto, terus somehow dia menemukan. Jadi Reborn ini lucunya bukan di aku doang. Tiba-tiba suami aku gara-gara aku senang foto, terus dia jadi ikut, tiba-tiba dia jadi gila foto, dan tiba-tiba dia jadi bener serius banget ngedalemin. Dan project pertamanya dia ya aku gitu. Cover album aku, dan ternyata ya oke gitu. Quality time-nya so far tuh kita sebenarnya
jalan berduanya belum ya, kecuali dia nganterin aku ada kerjaan. Cuma itu aja ya? So far sih itu, dan palingan kita kayak pergi liburan bertiga. Karena kan aku nggak pakai nanny, tapi palingan karena sekarang aku udah mulai kerja, dan suami aku juga kantoran, jadinya pada saat aku ada pekerjaan palingan ngajakin Mbak di rumah gitu. Dititipin ke oma opa pun diajakin Mbak di rumah. Nah tapi kalau misalnya pada saat kita ada suami dan ada aku, kita bener-bener bertiga gitu. Jadi nggak ngajakin yang lain gitu, nggak ngajakin Mbak atau gimana. Jadi bener-bener aku sama suami aku bahu-membahu, dan menurut aku justru bonding aku berasa lebih kuat sama suami pada saat punya anak gitu. Bukan malah mengganggu ya? Enggak, kalau menurut aku malah berasa lebih kuat. Malah aku kayak jadi aku respect dia dan adore dia lebih pada saat aku punya anak. Iya, karena dia berasa jadi bapaknya, kayak aduh untung suami gue bisa diandalkan.